Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pak Ci doakan di sini kalian selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita mau membahas tentang kebijakan pemerintah memberikan keringanan kredit kepada kreditur. Apa aja sih itu dan bagaimana caranya? Oke, dan apa resikonya? Kali ini akan kita bahas teman-teman ya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenisnya dulu. Biasanya sih itu disebut dengan program relaksasi kredit selama COVID-19. Ini yang biasa dalam dunia perbankan sebut, ini program dari OJK teman-teman ya. OJK itu selama dalam masa kondisi kita diserang dengan wabah COVID-19, OJK itu memberikan kebijakan relaksasi ini. Jenisnya ada 3. Yang pertama, penundaan pembayaran pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga. Dan yang ketiga, penundaan pembayaran pokok dan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pak Ci doakan di sini kalian selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita mau membahas tentang kebijakan pemerintah memberikan keringanan kredit kepada kreditur. Apa aja sih itu dan bagaimana caranya? Oke, dan apa resikonya? Kali ini akan kita bahas teman-teman ya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenisnya dulu. Biasanya sih itu disebut dengan program relaksasi kredit selama COVID-19. Ini yang biasa dalam dunia perbankan sebut, ini program dari OJK teman-teman ya. OJK itu selama dalam masa kondisi kita diserang dengan wabah COVID-19, OJK itu memberikan kebijakan relaksasi ini. Jenisnya ada 3. Yang pertama, penundaan pembayaran pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga. Dan yang ketiga, penundaan pembayaran pokok dan bunga. Oke. Contohnya bagaimana sih? Di sini saya menjelaskan dengan contoh simulasi yang paling gampang. Kita cari aja di Google simulasi angsuran. Kita ambil contoh ya. Misalnya pinjaman. Oke, kita coba. Oke, sebesar-besar lah ya, 200 juta aja, dibingung. Oke, dari kredit kita misalnya 200 juta selama pinjaman 10 tahun atau 120 bulan dengan bunga pinjaman 14,6% per tahun dengan suku bunga anuitas ya. Nah, angsuran kita itu sebesar 3.177.000. Oke, angsuran ini terdiri dari pokok dan bunga. Nah, kalau tadi yang pertama itu penundaan pembayaran pokok, berarti ini yang ditunda. Ini kita harus tetap bayar. Oke, ini ditunda bukan berarti dihapuskan ya. Ini juga akan terus menggulung dia ke bawah nantinya, atau biasanya ditambahkan di akhir. Begitu juga dengan penundaan pembayaran bunga. Yang kita bayarkan pokoknya saja, tapi
bunganya juga lantas tidak akan dihapus, dia akan menggulung nanti di belakang. Lalu gimana Cak apabila dia penundaan pembayaran angsuran bunga dan pokok? Nah, kalau kondisi penundaan pembayaran bunga dan pokok ini dua-duanya tidak dihapuskan teman-teman, tapi diringankan dengan kondisi yang terjadi pada teman-teman pada saat pengajuan nantinya. Misalnya teman-teman itu mendapatkan PHK atau dirumahkanlah dengan perusahaan tempat teman-teman bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Mereka akan membuat di sini misalnya menjadi 50.000 angsuran. Bukan berarti penundaan angsuran bunga dan pokok lantas tidak membayar sama sekali ya teman-teman. Karena apabila tidak membayar sama sekali, nanti di BI Checking atau SLIK teman-teman akan tercatat sebagai kredit macet. Jadi tetap harus ada yang dibayarkan untuk pelaporan bank kepada pihak OJK. Misalnya 50.000. Nah, 50.000 itu nanti akan dibagilah di sini. Misalnya di sininya 30.000, di sini 20.000. Oke. Lantas bagaimana dengan nilai yang sudah terbentuk di sini? Nah, nilai yang terbentuk di sini akan mereka akumulasikan di akhir teman-teman. Oke. Di akhir ini. Nah, jadi semakin panjang teman-teman ditunda pembayaran angsuran atau bunga pokoknya ataupun dua-duanya, maka kedepannya juga akan semakin berat nantinya. Atau paling tidak teman-teman akan ditambahkan jangka waktu, misalnya sebelumnya 120 bulan atau 10 tahun, mereka akan menambahkan jangka waktu menjadi 121 bulan untuk mengganti bunga dan pokok selama 1 tahun yang kemarin ditunda. Oke, simpulkan teman-teman, sampai sini kalian paham. Sekarang ini kita akan bahas siapa saja yang berhak mendapatkan relaksasi program ini. Oke. Dari OJK, informasi yang didapat itu yang pertama yang berhak mendapatkan. Jadi nggak semua orang atau semua kreditur berhak mendapatkan program relaksasi ini ya. Yang pertama, karyawan yang menerima pemecatan atau PHK. Yang kedua, karyawan yang menerima cuti tanpa imbal jasa atau tanpa gaji. Jadi dia dicutiin atau dirumahkan, biasanya bahasa paling simpelnya dirumahkan teman-teman, tanpa gaji. Jadi memang mereka ini yang betul-betul kondisinya. Yang ketiga, pengusaha yang terdampak langsung oleh COVID. Contohnya misalnya usaha apa ya? Contoh usaha yang terdampak langsung oleh COVID ini, yang pertama biasanya sekolah. Nah, jadi karena sekolah diliburkan PSBB, akhirnya mereka tidak mempunyai income sekolahnya. Bimbel, rumah makan, toko baju, atau apalah itu ya. Nah, jadi untuk usaha-usaha yang memang tidak terdampak, misalnya toko bangunan, contoh usaha ya, kita buat ya. Nah, tipe usaha yang tidak terdampak, misalnya toko bangunan, lalu PNS. PNS bukan usaha ya, PNS pun juga kena juga imbasnya sebenarnya, karena ada beberapa daerah yang tunjangannya tidak dibayarkan.
toko sembako, ya, apotik, dan lain-lain. Oke, ini tidak berhak mendapatkan program relaksasi. Kalaupun kalian pengajuan, pasti akan ditolak nantinya oleh OJK. OJK saat ini sudah mempunyai list kondisi pengusaha yang memang terdampak langsung. Mereka punya tim survei, dan jadi kalaupun dari pihak bank yang mengajukan, itu tidak akan di-approve nanti. Oke. Nah, ini caranya. Ini contoh-contoh yang berhak mendapatkan. Lalu bagaimana caranya? Caranya cukup kalian datang ke bank, melaporkan kondisi kalian, dan ceritakan apa yang memang kalian rasakan. Kalau memang karyawan kalian kena pemecatan atau dicutikan, biasanya akan ada surat dari perusahaan tersebut. Nah, kalian bisa membawa itu sebagai dasarnya untuk meyakinkan pihak bank atau leasing bahwa kalian memang tidak punya penghasilan lagi. Nah, bagaimana dengan tukang ojek, atau usaha wira swasta yang memang kondisinya seperti itu? Cukup laporkan saja. Atau kalau memang tidak ada tanggapan yang baik dari pihak leasing dan perbankan, kalian bisa langsung melaporkan ke kantor OJK. Oke teman-teman, dampaknya dari pengajuan relaksasi ini, apabila misalnya teman-teman itu iseng-iseng aja, saya pengen ngajuin relaksasi lah, padahal sebenarnya income kalian masih mampu untuk membayar kredit berjalan. Itu kalau saran saya lebih baik tidak usah pengajuan relaksasi, karena akan ada dampaknya nanti ke depan. Dampaknya yang paling fatal ialah, yang pertama, kalian itu akan tercatat sebagai debitur bermasalah. Kenapa tercatat sebagai debitur bermasalah? Karena apabila kalian mengajukan ini, lalu bank dan leasing akan melakukan proses restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini di dalam BI Checking ataupun SLIK, dia akan tercatat. Jadi selama kredit ini berjalan, restrukturisasi itu akan terus tercatat, dan untuk nantinya pengajuan kredit ke depan, bank itu akan pasti melihat, bahwa debitur ini atas nama si A dulunya pernah direstruktur. Nah, resikonya ke depan akan sulit untuk pengajuan kredit kembali, kecuali nantinya memang dari OJK memberikan pemutihan pada SLIK untuk debitur-debitur yang terdampak COVID ini. Mungkin itu kedepannya akan akan tidak ada masalah ya teman-teman. Tapi apabila tidak terjadi pemutihan itu, maka risiko kedepannya kalian akan tercatat selamanya sebagai debitur bermasalah. Karena himbauan dari OJK tidak ada sampai ke sana, apakah ini dilakukan pemutihan atau tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, beban kredit akan semakin besar. Kenapa? Seperti yang saya ceritakan tadi, kita lihat di sini. Di sini yang harusnya kalian membayar 3 juta, bunga sekian dengan pokok sekian, ini semua ditangguhkan, bukan dihapuskan. Misalnya kalian ngambil setahun, berarti selama setahun ini ditangguhkan. Bunga yang ini dan pokok yang ini semuanya ditotal dan ditangguhkan, akan ditambahkan ke akhir kredit. Nah, otomatis kredit kalian juga akan semakin panjang. Syukur-syukur kalau tidak ada kenaikan suku bunga nantinya. Namun kalau saya melihat sekarang kondisi kredit saat ini dan ekonomi, kemungkinan setelah COVID ini berlangsung, suku bunga kita juga akan terus naik karena perekonomian kita terus turun dan tidak menunjukkan kondisi yang baik.